Kan dek lari lek lo kan api kita mau lek lampion dia boleh nah rebutan nang mulai tidak api kita ancornya oh sini dulu Oke, terus Pak Sis sekarang nih, apakah sudah dibuka semacam wisata petik jeruk Pak Sis ya? Wisata petik jeruk dengan memakai protokol kesehatan, mungkin dibuka di jam-jam tertentu dengan kuota terbatas juga, jadi tetap mempertimbangkan protokol kesehatan. Kalau tanpa COVID itu misalnya sekian orang, kalau sekarang COVID itu mungkin separuhnya. Nah, mungkin itu juga sebagai salah satu untuk meningkatkan apa istilahnya, bukannya promosi ya, jadi ini juga wisata, jadi orang juga yang ke situ senang, sebagai yang punya kebun juga senang. Nah, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Wisata petik jeruk ini sudah di sana juga Pak? Alhamdulillah kita sudah lakukan wisata petik jeruk itu sudah 4 tahunan yang lalu. Alhamdulillah masih berjalan Pak. Dan untuk prokes ya tentunya masih juga terus dijaga. Alhamdulillah di wilayah kami aman lah. Amin. Dau zona hijau bau nih nggih. Dau zona hijau ya untuk pandemi ya. Iya, tapi ini ada sedikit berita, sedikit ada apa ya? Mungkin sudah hijau sekarang. Ada tetapi masih di Dau yang sebelah. Bukan Dau sini, ada Dau sebelah lagi itu. Ya karena Dau kan ada Mas yang wilayah perkotaan, jadi kemungkinan besar masih ada untuk COVID. Cuma kalau untuk di desa-desa di sini insya Allah aman, semoga aman terus. Oke. Untuk kalangan milenial, Mbak Uni, milenial yang muda-muda ya 19 seperti saya ini kan masih milenial ya, saya masih juga milenial, jadi 19 sampai 39 tahun. Ya. Adakah minat untuk terjun di jeruk ini ya, di kelompok tani ya? Mungkin ada istilahnya selama pandemi ya, selama pandemi ini karena dibatasi untuk bepergian kemana-mana ya, jadi malah justru terpikir oh ya ini ayo ini ada lahan dikembangkan, mulai belajar. Mungkin Pak Sis juga selama pandemi ini menerima katakanlah konsultasi atau menerima mungkin WA ya, telepon, Pak gimana ini saya mau terjun di jeruk, mau jadi anggota kelompok tani, mau menanam jeruk keprok batu 55. Nah ini adakah di kalangan milenial yang tertarik untuk mengembangkan jeruk, Mbak Uni dan Pak Sis? Mbak Uni dulu. Alhamdulillah Pak, anggota kelompok kami banyak yang masih milenial. Justru yang istilahnya dari 100% itu yang 70% itu petani milenial. Milenial semua. 70% ya, jadi ini Mas Kis, selama ini saya pun juga aktif nih Pak Ses, ngapunten, kegiatan di kelompok sini setiap 15 hari sekali kita melakukan kegiatan pertemuan, itu rutin Mas Kis. Jadi kita punya anggota kelompok yang aktif, dan disitulah saya juga melihat sendiri bahwa anggota kelompok yang saya bina itu hampir rata-rata petani muda. Jadi bukan kayak yang di tempat lain mungkin sudah sepuh-sepuh ngoten nggih. Di sini masih muda-muda semua Mas Kis. Dan karena memang potensi untuk hasil dari jeruk itu sudah cukup lah, tidak perlu mereka mencari lapangan pekerjaan lain, jadi mereka memang fokus di budidaya jeruk. Walaupun muda-muda, mereka semua pegang cangkul. Itu yang ada di sini.
Insya Allah nggak malu pegang cangkul Mas Kis di sini. Termasuk sekarang ini ada corona itu ya. Kan sudah dibuktikan beberapa teman kita positif, ya akan menjadi negatif kan itu. Saya sendiri mengalami beberapa pasien yang sampai sesak pakai selang, akhirnya bisa sembuh juga. Bahkan 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, ya Bapak Doni Munardo ya, para BNPB pusat, kan sakit juga. Saya dengar beritanya, tapi kemudian datang tamu anggota gugus tugas juga COVID di Malang, hampir ke rumah. Tapi Bapak di pusat kena juga, Bagus bisa dibantu nggak? Ya tanya dulu ke tim dokternya, dikasih fotonya kan, sama kandungan komposisi bahan-bahannya bagus itu, kirim deh. Nah kita kirim ke Jakarta, 3 hari kemudian saya dapat ucapan terima kasih. Tetapi hal seperti ini tidak mungkin di-share ke publik ya. Jadi saya akhirnya sangat bersyukur bisa menikmati mall mikroorganisme lokal yang ada di Indonesia ini ya. Karena dalam perjalanannya saya kan juga akhirnya keluyuran ya, Bali, ke Sumba, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera, Aceh waktu itu ya. Bahkan sampai terakhir kan tantangan dari bikin itu yang mengatasi masalah flu babi ya, ASF. Tidak lama kemudian muncul corona kan, COVID itu kan. Nah, karena sama-sama berbasis penyakit dari virus dan saya ternyata ramuan ini mampu mengatasi ASF, flu babi tadi. Nah, ramuannya saya petani lagi, bagaimana supaya cocok untuk manusia. Nah, itu demikian sedikit cerita kilas balik sampai saat ini ya. Berhubungan dengan saya sebagai penyuluh dan yang kata Anda produk, pada sebenarnya bukan produk itu ya karena permintaan petani minta produk tadi loh. Gitu, Mas Kis. Oke, terima kasih Pak Agus. Tadi terima kasih Pak Agus. Tadi mikroorganisme lokal. Ya. Ini kan salah satu kekayaan yang ada di sekitar kita dan bahan-bahannya bisa diperoleh dari banyak bahan. Nah, tentu itu perlu penjelasan yang sangat detail. Molnya apa saja, dari sumber apa saja, kandungannya apa, kemudian itu nanti yang spesifik untuk kesehatan manusia itu yang mana, kemudian yang untuk tanaman, nah, mungkin juga bisa sama bisa berbeda, dan bisa juga tadi untuk perikanan ya, ini kan mungkin multifungsi luar biasa dan menurut saya itu perlu kajian yang lebih mendalam. Kemudian gini, pertanyaan lebih lanjut. Macam dapat penghargaannya dari Kementerian Riset dan yang tinggi kalau nggak salah. Itu mau diceritakan bagus. Kalau daerah perkotaan tidak mungkin saya ambil mallnya. Daerah Batu meskipun ada hutan, ya ada air terjun, tapi mallnya pasti tidak saya ambil. Karena sungainya aja digunakan untuk BAB. Jadi kan sudah tidak steril. Tapi untuk tempat-tempat yang steril di atasnya gunung, tidak ada perkampungan, pasti saya ambil itu. Ada talapis termasuk batu karang yang lunak tadi. Saya bawa pulang. Saya tes di rumah, saya kasih air kelapa, madu ya, bangun bakterinya, botolnya itu meledak, ini pasti mallnya bangun nih, ya itu tak koleksi, masuk kulkas sudah. Sampai sekarang saya punya ratusan botol, ya berisi, dalam satu botol berisi beberapa mol. Jadi kalau ratusan botol bisa berisi ribuan mol. Nah, bagaimana saya tidak menjadi lebih paham terhadap penyakit tadi. Kuncinya lo banyak. Saya punya banyak resep, termasuk untuk virus yang menyerang pisang. Ya. Memang itu tidak bisa diobati, tetapi tidak akan menyebar. Sebab sudah busuk kan batangnya, nggak mungkin sembuh dong. Tanaman itu beda dengan manusia kan.
Ya, manusia masih punya kemampuan regenerasi sel. Tapi tanaman kalau daunnya sudah sobek, ya sobek, hati aja. Kalau dia masih bisa tumbuh tunas. Kalau bonggol pisang sudah busuk, dia tidak bisa sembuh, tetapi anak-anaknya bisa sembuh. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, selama beberapa tahun belakangan ini, mulai tahun 2016, itu kan kita sudah mengenal beta, ya. Jadi pada saat mengadakan pelatihan-pelatihan, ada pelatihan baik SKI yang bermitra dengan Asal Jaya, pada saat pelatihan khususnya GAP, kan ada materi tentang pupuk dan pemupukan. Untuk yang pupuk kimia sesuai dengan standar pada umumnya, cuman begitu ada produk yang namanya pupuk beta, pupuk cair beta yang notabene adalah produk dari Malang, dari teman kita sendiri. Kompos plusnya, kompos plusnya itu kita pakai beta, dan itu sudah berkali-kali kita praktekkan. Alhamdulillah dengan memakai Bokasi Plus itu, kompos plus itu hasilnya berbeda dengan Bokasi yang biasa. Dan walaupun dibandingkan secara langsung, memang ada perbedaan yang secara nyata gitu loh. Waktu itu untuk Bokasi Plus itu saya praktekkan di wilayah saya sendiri, di sekitaran rumah saya. Itu ada 2 lahan yang satu memakai kompos plus, yang satu tidak memakai kompos plus. Penanaman pada waktu yang sama, panen ternyata yang pakai kompos plus itu satu bulan lebih lama gitu loh, masa hidupnya gitu. Jadi otomatis dengan tanam yang lebih lama dengan hidupnya yang masih lama, itu otomatis panennya ya bertambah gitu loh, panennya bertambah. Yang satu lahan itu sudah mati, satu lahan yang pakai kompos plus itu masih hidup. Itu kalau diterapkan di timun, waktu itu saya terapkan di timun. Benar-benar waktu itu saya amati, hasilnya juga subhanallah berbeda, masya Allah, tabarakallah. Itu alhamdulillah. Kemudian pada tahun 2017, pada waktu itu kan kemaraunya lumayan panjang ya. Kalau di kopi itu banyak yang istilahnya daunnya gredek gitu ya, gredek karena panasnya terlalu panjang. Saya amati yang memakai kompos plus. Nah, yang memakai kompos plus itu daunnya masih hijau-hijau. Kemudian tekstur tanahnya itu alhamdulillah gembur sekali. Jadi memang ada beda yang pakai kimia saja atau pakai kompos biasa, itu berbeda dengan yang pakai kompos plus. Jadi benar-benar untuk dari segi daunnya Jaya itu masih kelihatan seger, subhanallah. Jadi ada beda. Dan benar-benar itu saya praktekkan satu blok itu, bukan satu blok sih, beberapa baris itu ada yang pakai kompos plus, ada yang kompos biasa, dan ada yang tidak pakai kompos. Itu sebagai tolok ukurnya yang tidak pakai apa-apa gitu. Jadi nanti itu kan jadinya ada bedanya toh antara yang pakai kompos plus dan yang tidak. Nah, selain itu dengan memakai beta untuk pembuatan kompos plus itu, petani juga merasakan bedanya pemakaian pupuk kimia. Artinya ada penurunan jumlah kebutuhan pupuk kimia, dan itu sangat jauh berbeda. Dan alhamdulillah petani-petani itu sangat merasakan manfaat beta di tanaman kopi khususnya, karena memang yang saya tangani itu lebih banyak di perkopian, tapi juga tidak memungkiri bukan berarti saya untuk di komoditas lainnya enggak. Di timun itu juga nyata gitu loh. Di timun juga itu yang saya ceritakan tadi, bahwa di saat
tanamnya yang bersamaan, tetapi masa hidupnya itu berbeda gitu loh. Ya yang lainnya sih. Yang pakai kompos plus itu nggak mati-mati gitu, bukan nggak mati-mati, 1 bulan lebih lama gitu. Assalamualaikum Pak Eko. Gimana Pak Eko? Ya, jelas kan? Jelas, bagus. Di mana ini? Ini di kantor BPP. Oh, aku kepingin aku nge backgroundnya kayak apa gitu. Ya. Backgroundnya. Sibuk Pak Eko? Nggak wes, santai wes. Saya sempatkan waktunya. Gitu dia karena sampai. Luar biasa. Banyak kegiatan, banyak program ya? Ya, luar biasa nih Tumpang, banyak program. Sampai kita mau meliburkan diri susah karena nggak ada WFH, nggak ada. Loh, katanya WFH sudah nggak ada ya? WFH itu masih ada atau sudah nggak ada? Masih ada tuh. Ini selagi pandemi masih jalan ya, terus nanti kan diperpanjang. Oh gitu. Oke. Tapi nggak pernah WFH kita terus ya. Oke. Yang santai-santai pertama kita terima kasih Pak Eko sudah meluangkan waktu di tengah sangat sibuk ya, sangat sibuk. Cukupan. Ngopi ya. Oh gitu ya. Mantap ini. Ini kopi dalam negeri apa luar negeri Pak? Kebetulan dikasih sampel sama kelompok tani untuk ngicipi di kopi asli Tumpang dari Benjor. Kopi asli Tumpang, ya alhamdulillah. Ya, kalau ketinggiannya nggak jauh beda sama Tajin, Benjor itu. Oh iya. Itu ereng-ereng terdekat dari Bromo malah ini, Benjor ini. Oh lebih dekat ke Bromo juga ya? Iya, kalau nembus jalan kaki itu ada jalannya dulu, langsung tembusnya di Widodaren malah langsung. Kurang lebih sekitar 20 kiloan dari situ jalan kaki. Iya. Pak Eko, yang kegiatannya jenengan yang adventure itu, yang ngetrail, yang sampai terakhir itu lah, itu asik Pak. Jadi kita pengen tahu, iku sampean sejak kapan hobi ngetrail, ya kan? Terus komunitasnya mungkin sudah cukup banyak. Kemudian mungkin ada beberapa medan yang sudah sampean coba. Nah, dari medan yang sederhana, kemudian medan yang agak mendingan, sampai yang sangat ekstrim mungkin ya. Sampai yang kalau yang terakhir sampean share itu kan yang jalan naik itu, nggak tahu itu di mana. Itu nanti mungkin sampean cerita itu dulu, asiknya bagaimana, menantangnya bagaimana, dan mungkin ada apa istilahnya ya, mungkin wah ini komunitasnya makin hari makin banyak gitu. Gimana Pak Eko? Oke, siap. Makasih Mas Kis ya. Jadi kalau ini kita cerita ke belakang ya masalah trail, itu awalnya ya kita jadi penyuluh, itu saya diajak. Ini suara saya jelas ya? Ya jelas, sangat jelas. Bagus. Itu kebetulan kelompok tani saya itu ada yang ketuanya, tadi ketua dari perkumpulan namanya G-Rider ya. Karena saya kalau pendekatan ke kelompok itu kan harus gimana saya harus menyentuh di tingkat kelompok, di mana secara kebiasaan, secara psikologis, secara personal harus saya dekati. Dengan adanya itu saya diminta untuk Pak tulis bareng-bareng, biar bolo-bolo, biar lama kenal, biar mengenal, ikut bolo-bolo komunitas ngetrail bareng. Karena apa? Anggotanya itu juga banyak dari anggota kelompok, dari anak-anak muda ada, terus dari generasi menengah ke tua juga ada. Akhirnya dengan itu saya beli atas masukan ketua pengurus, juga ada kepala desanya. Waktu itu juga yang bikin apa ya, mensupport itu juga kepala desanya waktu desa Pulungdomo. Akhirnya saya beli mulai tahun 2017 Mas Kes.
bulan September itu nggak salah saya beli itu sepeda fakturan aja nilai berapa ya, 35 juta kalau nggak salah. Akhirnya dari komunitas G-Rider itu secara pendekatan personalnya kita lebih mengena Mas Kes ya. Kalau kita pendekatan personal itu kebiasaan dari petani, kebiasaan dari komunitas kita dekati kalau ingin masuk di dalamnya. Ini sudah memang kebiasaan saya dari formulator, memang saya harus mengenal sejarahnya, dari keluarganya, kebiasaannya, kesukaannya itu kita masuk. Kebetulan kita masuk di komunitas itu kebetulan beranggotakan sekitar kurang lebih sekarang sekitar 65 sampai 90 orang. Menurut sampean, komunikasi diintensifkan secara virtual, apakah itu bisa berdampak terhadap yang sampean katakan tadi, ya edukasi yang berkelanjutan tadi? Ya, saya pikir berdampak sih Mas, berdampak sangat. Karena apa? Kadang ya paling tidak lah untuk apa, konsumennya, seperti mungkin kami selaku petugas bisa mengupdate apa-apa yang perkembangan apa-apa yang ada di, yang mungkin contoh kasus ya di Kopi Taji lah. Sekarang mereka lagi proses apa, berapa banyak, terus mungkin untuk produk-produknya sudah berkembang ke arah mungkin nggak cuma melulu kopi, tapi itu juga ini kan dampak positifnya kan untuk konsumen yang lain. Mungkin ya mereka tahu di Taji sekarang ya paling enggak taruh kata lah yang secara faktual ada itu, spot fotonya tambah kuai, istilahnya tentang kemudahan akses ke sana sampai jam berapa buka atau apa, itu kan terupdate terus kalau kita apa ya istilahnya ya, secara periodik bisa komunikasi virtual, walaupun virtual begini tetap berlanjut kan, hal-hal semacam itu tercover akhirnya Mas. Saya pikir bagus lah, Oke, kalau ini bisa jadi salah satu alternatif Sam ya, untuk jadi digunakan untuk ya komunikasi yang lebih intensif. Jadi pendidikan ini kan penyuluhan, pendidikan di dalamnya komunikasi yang interaktif ya, dua arah, BPP dengan seluruh petugasnya termasuk sampean, kemudian dengan semua atau yang bertani, kemudian yang sudah istilahnya membuat produk-produk olahan ya, kopi yang siap saji sudah terkemas, kemudian sudah ada brandnya, kemudian diversifikasinya, kemudian promosinya, kemudian mencoba melebarkan sayap pemasarannya itu. Jadi apakah ini bisa jadi nanti ditindaklanjuti ya oleh bukan cuma kita selaku petugas, tapi ini kemudian dilebarkan sayapnya. Nanti saya bayangkan gini Sam, di kafe warung Kopi Taji itu ya, yang sering di-share itu bisa digunakan untuk live interaktif ya, penyuluhan ya, penyuluhan mau kopi dan semua di sekelilingnya ya, yang berkaitan dengan kopi, mulai dari modalnya, mulai dari SOP-nya dan sebagainya, itu dengan baik yang komunitas saja ya, komunitas di Jabung secara khusus, mungkin juga nanti lebih lebar ya, mungkin di Malang Timur, mungkin yang sesama yang komoditasnya kopi ya, ada di beberapa spot kan di BBB kan ya. Nah, kira-kira nanti menurut sampean ini masih termasuk bisa dilebar
menggerakkan sayapnya atau enggak. Jadi secara teknologi kan juga enggak terlalu sulit kan ya untuk bisa menggunakan platform, entah itu Zoom, entah itu nanti di upload di YouTube dan sebagainya itu. Ini kan makin tren gitu dengan adanya pandemi. Iya, ya. Nah, ini ya alhamdulillah sih apa ya, walaupun secara belum terjadwal secara rapi begitu, tapi ya istilahnya temporer begitu, sering sih kami melakukan itu, apalagi ya personil-personil dari komunitas yang terlibat seperti Pak Heri, Sambejo, atau dari petugas Mas seperti Bu Wahyu, itu kan aktif beliau-beliau itu di medsos, terutama Instagram. Alhamdulillah ya platform-platform lain yang bisa kita lakukan untuk ya dalam tanda kutip menyebarkan informasi tentang kopi taji lah, itu aktif lah kami ada IG, ada Facebook, alhamdulillah ada. Cuman memang kalau zooming itu yang belum pernah kita ini kan, karena juga ya namanya ya secara kewilayahan kita tahu sendiri lah, taji itu paling pucuk, paling segala macam kan. Itu kadang akses ini yang jadi masalah. Sinyalnya mungkin ya. Akses internetnya itu yang kadang ini. Cuman alhamdulillah udah ada beberapa ini yang akhirnya pasang wifi. Cuman ya itu ya tahu sendiri, kadang kualitas ini kita itu kan masih belum merata. Kadang bagus, kadang kalau sudah begitu ya sementif-mentif seperti itulah. Tapi insya Allah lah, kalau memang mungkin diawali dari Mas K sendiri, kalau cuman mungkin istilahnya apa ya, kita bisa jadwalkan kapan gitu zooming live di Taji sana, monggo di ini saja. Nanti insya Allah alhamdulillah ini beberapa saat kemarin, karena sebelumnya dipegang Bu Wahyu kan, cuman karena Bu Wahyu ketambahan apa itu istilahnya tugas sebagai mantri, selamat ini. Beliau merasa sangat sudah nggak punya waktu lagi kalau harus pegang akhirnya dilepas taji itu, dan ininya ke saya jadinya.